Kita lanjutkan saja untuk berikutnya dari SMP Pangdiluhur Bintang Laut. Monggo kepada Bu Detri, waktu dan tempat virtual ini saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, Buder, para Buder dan Bapak-bapak, Ibu, berkah dalam. Berkah dalam. Untuk naskah akademik dari Bintang Laut juga dari yang sudah kami presentasikan waktu coaching sama waktu gitu. Tapi di sebelumnya ya memang ada perubahan-perubahan menyesuaikan perkembangan cara berpikir kami, kemudian menyempurnakan dari data-data yang kami kumpulkan. Saya izin share dulu. Orang bisa, kami mohon akses share screen. Oh, bisa. Ya. Udah kelihatan, Pak Ibu? Udah? Belum, udah? Dereng itu. Ya. Sekarang? Sampun. Ya. Baik, kami mencoba membuat sebuah, ini bahasanya itu menjadi sebuah kesimpulan atau apa ya bahasanya, kalau saya artikan. Jadi yang sebelumnya kami masih berangkat kepada filosofi kapas itu sendiri, kemudian kami coba olah karena waktu coaching sama sebelumnya itu kan kami masih berpikirnya belum menggali atau belum menghubungkan budaya-budaya yang ada di kota Surakarta atau karakter-karakter yang ada bisa digali untuk menggali lebih dalam terkait dengan budaya. Maka kami mencoba merumuskan itu menjadi sebuah kalimat, budaya yang dihidupi mampu mewujudkan karakter unggul. Ini kami upayakan itu seperti bintang dalam tanda kutip, karena kami nama sekolah adalah bintang, maka kami memberi nama bintang. Being an excellent star, saat berani membuat mimpi, seorang bintang itu harapan kami mampu berani mimpi, laksana kapas, terbang tinggi, dan menyebar. Itu konsep untuk menjadi bintang yang excellent. Kemudian dari bintang yang berani mimpi ini bahkan dengan semangat rela berkorban, bintang dalam arti di sini kami hubungkan dengan semangat kapas. Kapas itu tidak hanya berhenti pada berani terbang, tapi kapas juga berani untuk dibuat yang lain. Maka ini kami bahkan dengan semangat rela berkorban, dibentuk dan diproses menjadi bintang. Maksudnya bahwa kapas-kapas itu kalau dipintal, kemudian ditenun atau jadilah kain, itu bahasa sederhananya, yang dapat mengaktualisasikan diri dari kain-kain itu. Akhirnya saat dibatik dengan canting, akhirnya menjadi batik atau karya tulis yang mempunyai nilai yang tinggi. Dan batik-batik itu kalau diaktualisasikan itu mampu menuju kebahagiaan sejati. Itu filosofi yang kami coba kemas menjadi sebuah kalimat ini. Nah, kemudian di judul naskah akademik kami memberi nama melalui pendekatan budaya kota Surakarta, Grebek Sudiro, dan filosofi canting, merajut asa, meraih mimpi, menuju kebahagiaan sejati. Ini yang kami ingin wujudkan. Jadi dengan semangat yang berkobar-kobar untuk meraih mimpi, menjadi bintang yang mampu menuju arah, sehingga dengan mampu mengaktualkan diri itu akhirnya menuju kebahagiaan sejati. Itu konsepnya. Ini gambarnya kami coba itu. Kemudian ini seperti belum ada perubahan. Ini belum kami isi. Konsep untuk daftar isinya ada penyempurnaan yang kami pikirkan. Yang pendahuluan ini masih sama dengan latar belakang kegiatan POP,
kemudian ke POP dari YPL sendiri, kemudian pendekatan budaya Kota Surakarta, pendekatan budaya SMP PL Bintang Laut, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran. Untuk landasan, ini ada juga beberapa perubahan. Kemudian ini sama. Kemudian pendekatan budaya menurut Kuncoro Ningrat, aduh, batunya habis. Kemudian Grebek Sudiro, filosofi canting, visi misi tujuan sekolah. Kemudian program sekolah, ini keutamaan dan keunggulan. Kemudian kesimpulan dan penutup. Kemudian di pendahuluan masih sama, belum ada perubahan yang terkait dengan program organisasi penggerak, khususnya dari pemerintah. Kemudian Luber juga masih sama seperti kemarin, belum ada perubahan. Kemudian yang pendekatan budaya Kota Surakartanya ada sedikit perubahan-perubahan. Jadi pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunia dan kebudayaannya. Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam dunia pendidikan karakter dan budaya adalah nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya itu sendiri. Implementasinya bisa dimasukkan pada semua pembelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah seperti yang dijelaskan di Hajar Dewantara. Pendidikan karakter dan multikultural di Indonesia amat perlu pengembangannya. Apabila mengingat makin meningkatnya tawuran antar pelajar, memudarnya sikap hormat kepada orang tua atau orang lain, serta munculnya ketegangan, kecurigaan dalam relasi antar etnis ataupun agama yang ada di Indonesia yang akhirnya mengancam keberagaman. Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan program pendidikan yang disesuaikan dengan potensi daerah. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu memiliki rasa cinta terhadap lingkungan, pemahaman, dan pemeliharaan modal akan keterampilan dasar yang selanjutnya dikembangkan oleh lebih jauh lagi. Budaya ataupun tradisi khas yang hidup di Kota Surakarta adalah ada beraneka ragam, seperti Solo Batik Karnival, Sekaten Surakarta, Grebek Maulud, Kirab Pusaka Kraton, Kajunanan Surakarta, kemudian Grebek Sudiro, dan masih banyak lagi. Selain unsur budaya, ada juga kekhasan dari Kota Surakarta adalah unsur seni, baik seni musik, gamelan ini yang paling dominan, seni tari, seni rupa, seni membatik, dan lain sebagainya. Dari berbagai budaya dan tradisi tersebut dapat dikembangkan sebagai salah satu usaha untuk pengembangan pendidikan karakter dan kebinekaan. Secara khusus dalam naskah akademik ini akan menggali dari budaya yang berkembang dalam lingkungan masyarakat Kota Surakarta, yaitu nilai-nilai filosofi yang bersumber dari tradisi Grebek Sudiro. Dari nilai Grebek Sudiro itu sendiri mempunyai filosofi dari tradisi Grebek Sudiro bersumber dari etos dan semangat kebersamaan dalam keberagaman serta aspek pandangan hidup dari orang Jawa dan Tionghoa. Kata Grebek berasal dari perayaan syukur, budaya Jawa, sedangkan Sudiro merupakan nama daerah yang dominasi orang Tionghoa di Surakarta. Kehadiran dijadikan strategi esensial di mana simbol-simbol identitas Tionghoa sengaja dihadirkan dalam proses politik pengakuan sebagai bagian dari warga sekolah. Tadi hubungannya dengan kata kunci yang di atas tadi, aktualisasi diri. Lebih lanjut lagi dapat dipahami juga sebagai simbolisme dalam tradisi lokal Jawa yang berdasarkan penuh kesadaran, pemahaman, penghayatan tinggi, dan dianut secara tradisional. Tradisi Grebek Sudiro merupakan perayaan sebagai hasil perpaduan Tionghoa Jawa. Ini diadakan seminggu sebelum Imlek. Sedangkan dari seni membatik, ada unsur sarana yang digunakan yaitu canting. Canting berasal dari bahasa Jawa yang berarti alat untuk melukis batik tulis. Canting batik terdiri dari 3 bagian, cucuk, nyamplung, dan pegangan. Cucuk atau carat fungsinya seperti mata pena sebagai ujung keluarnya cairan malam atau lilin. Nyamplung fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan malam panas. Cucuk dan nyamplung terbuat dari tembaga, karena tembaga merupakan material yang baik sebagai penghantar panas. Bagian canting batik yang ketiga adalah pegangan yang
canting batik yang terbuat dari bambu atau kayu. Canting adalah alat pokok dalam membatik, menenun adalah hasil pekerjaan itu disebut batik dan seterusnya. Ini nilai filosofi dari canting di mana gagak adalah fondasi yang atas keyakinan pada Tuhan, sedangkan nyamplung menandakan kebesaran hati, sementara cucuk melambangkan kehati-hatian, banyak kerja ketimbang bicara. Selain canting, batik juga syarat akan muatan kejiwaan dan menjadi latar seni dan keindahan. Kemudian ini pendekatan budaya SMP Bintang Laut. Sekolah mempunyai kearifan budaya sekolah yang ditata belakangi dengan keragaman etnis suku Jawa dan Cina yang mendominasi siswa yang belajar di Bintang Laut. Selain ada beberapa dari suku lainnya, budaya sekolah yang telah dihidupi disiplin, semangat religius, humanis, dan integritas yang diwujudkan dalam yel-yel sekolah. Semangat keragaman menghargai perpaduan suku Jawa dan Tionghoa. Ini filosofinya. Kita mempunyai 7 core value, 7 nilai inti yang didasari dengan semangat filosofi Kapas, dengan disemangati spirit Bunda Maria yang terbuka, proaktif, dan visioner. Ini filosofi Kapas yang berani mimpi terbang tinggi tanpa takut sapu angin yang akan membawanya lebih tinggi, mendasari dalam meraih being an excellent star. Menjadi bintang di antara bintang, semangat rela berkorban agar menjadi lebih berarti dan bermakna, seperti bunga kapas yang rela dipintal menjadi untaian benang, yang akhirnya ditenun menjadi tenunan yang halus dan indah. Selembar kain putih akan menjadi lebih bermakna dan bernilai tinggi saat kain itu diproses oleh tangan-tangan terampil dengan canting, dengan selalu mengandalkan Tuhan, didasari dengan kebesaran hati, dan dilakukan sikap hati-hati dan terus berkarya nyata. Jadilah mahakarya kain batik tulis yang indah mempesona. Mimpi being an excellent star belum berakhir dengan didasari semangat kebersamaan dan kebinekaan, saling menghargai, saling menguatkan dalam budaya Brebes-Sudiro yang dikolaborasikan dengan profil pelajar Pancasila, core value yayasan. Akhirnya kain yang indah itu menjadi kain yang semakin bermakna dan berfungsi menguatkan identitas diri dalam mengaktualisasikan diri sebagai manusia luhur yang dicintai Tuhan dengan segala keunggulan dan keterbatasannya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Jadi kami dalam pertemuan kemarin dengan Bapak Ibu Guru, kami mencoba mengupas kerangka dasar ini bahwa Bapak Ibu Guru bisa diumpamakan sebagai canting yang memoles kain-kain itu menjadi kain-kain yang bernilai tinggi, yang bernilai bermakna lebih dibanding kain putih. Yang akhirnya kain-kain itu bisa menjadi identitas diri yang mampu mengaktualisasikan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin dicintai Tuhan dengan segala keunggulan dan keterbatasannya. Yang akhirnya semua bintang dalam tanda kutip hiasan kapas tadi sungguh-sungguh mencapai kebahagiaan sejati atau menuju kebahagiaan sejati. Itu kerangka yang kami yang kami pikirkan saat ini untuk mewujudkan pendidikan yang berbasis budaya. Ujian masih sama, ruang lingkupnya juga masih sama, tidak ada perubahan. Ini dasarnya spiritualitasnya. Yang kemarin ada masukan terkait dengan core value kapas ini. Jadi kami berbekal semangat integritas dan faith, mendasari dalam menerapkan knowledge, attitude, dan pray kepada Tuhan, sehingga mampu memberikan keperhatian pada exit dan skill. Ini masuk dalam latar belakang tadi kami coba ubah tapi belum maksimal. Harapan kami dari masukan kemarin ini ada dasar teologinya atau dasar ilmunya, namun kami belum menemukan karena ini susunan kalimat yang keluar dari komunitas kami, sehingga saat mencari mencari sumber-sumber referensi itu kami juga belum menemukan karena ini
disusun hasil dari raker. Itu jadi raker tahun 2020, tahun ajaran 2020-2021 kami menyusun filosofi ini. Sehingga saat ini ada dasarnya, itu yang belum kami temukan. Ini susunan kalimat yang keluar dari hasil diskusi. Itu begitu juga dengan core value ini, kami juga belum semua bisa menemukan, kami masih mencari. Yang baru kami temukan adalah PAID ini, dasar-dasarnya. Sedangkan untuk knowledge ini juga sudah kami coba temukan, yang lainnya belum kami temukan, belum kami istilahnya diskusikan lebih lanjut. Itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan hubungan dengan hasil dari diskusi kami untuk menelurkan naskah akademik, dokumen naskah akademik yang ini sudah ya istilahnya ada masih coplong-coplong yang pas ada ide ya langsung kita tulis, kemudian jadi tidak urut, jadi yang ketemu yang mana yang kami tindak lanjuti, jadi tidak urut per daftar isi tadi. Sehingga ini yang sudah kami mendekat menurut Cokro Ningrat ya sudah kami temukan ya, masuk kami masukkan dan lain sebagainya. Seperti itu di sela-sela waktu yang ada di kesibukan Bapak Ibu guru mengajar, karena ini sedang sibuk-sibuknya untuk persiapan PAS. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Pak Ter mau nambah. Oke, baik. Terima kasih Bu Darti yang sudah menyampaikan progres dari naskah akademik yang mengangkat pendekatan budaya untuk pengembangan karakter di siswa-siswi SMP Bintang Laut. Tadi mengambil budaya Grebek Sudiro dan Canting yang dijabarkan ternyata memang luar biasa, dua kearifan lokal Canting dan budaya tadi juga budaya Grebek Sudiro tadi. Kemudian tadi juga menyampaikan juga guru sebagai Canting, kemudian yang menghiasi kain-kain yang nanti akan menjadi landasan lulusan-lulusan siswa-siswi yang luar biasa dan juga menjadikan identitas diri yang juga berkepribadian baik. Baik, terima kasih Bu Der atas sharingnya yang luar biasa untuk pengembangan naskah akademik yang sudah dibuat bersama dengan teman-teman di SMP Bintang Laut. Berikutnya kita lanjut saja ke SMP Pangudiluhur Bonifacio. Monggo kepada Bu Susil, saya persilahkan. Waktunya 10-15 atau maksimal 15 menit, Bu ya. Terima kasih Pak Aka atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Bu Der, Bapak, Ibu. Kami akan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami peroleh, namun mungkin nanti di dalam perkembangannya masih ada lagi yang perlu kami tambahkan. Namun dari data hasil awal dulu ke yang sekarang sudah ada beberapa banyak perubahan, namun masih kami mencoba untuk mengkaji lagi, dan nanti kalau masih ada masukan dari sana sini masih tetap kami akan tambahkan. Kami mohon izin untuk share screen. Sampun saged pun pirsani, Bapak Ibu. Sampun Ibu, monggo. Ini halaman judul kami, mungkin nanti masih perlu diperbaiki sana sini. Kemudian gambaran kurang lebih yang kami tulis semacam ini urutannya. Kami akan coba dari bab yang pertama terlebih dahulu. Untuk kata pengantarnya kami lewat janji. Kemudian pada bagian pendahuluan kami coba melihat latar belakangnya secara umum tentang tujuan pendidikan, baik dari undang-undang maupun dari Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian berikutnya menuju pada kegiatan POP yang diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian
YPL sebagai salah satu anggotanya. Kemudian dari situ hal yang lain bahwa kita semua bergerak mewujudkan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada meningkatnya proses dan hasil belajar peserta didik di bidang literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian dasar yang lain seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan terdahulu, seperti itu. Kemudian pada bab yang berikutnya, secara umum kami melihat dari tujuan pendidikan dari Undang-Undang Ristiknas yang kami sampaikan kembali, kemudian pendidikan dasarnya, dan sekaligus nilai spiritual berikutnya adalah dari core value Yayasan Pangudi Luhur yang kita gabungkan sekaligus dengan 10 keutamaan serta profil pelajar Pancasila. Hanya nanti mungkin kalau ini perlu ada tambahan untuk masing-masing kita uraikan, nanti kita akan coba lebih lanjut mengarah ke sana. Kita kembali melihat mungkin dari apa yang sudah kami tulis perlu dikembangkan lagi. Yang ini semua kemarin sudah kami sampaikan. Untuk nilai yang pertama atau value yang pertama, kalau adalah kasih, kita kaitkan dengan keutamaan 10 keutamaan Buddha Bernardus, kemudian kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang hendak kita capai, kemudian implementasinya dalam pelaksanaan kehidupan kita di sekolah. Kemudian yang kedua, devosi kuat pada Bunda Maria, kemudian keutamaannya apa dari 10 keutamaan itu, dan profil pelajar Pancasila juga yang mana yang kita utamakan. Sampai pada implementasinya, nanti semua, ini ada yang hilang. Kemudian sampai dengan ke-6, core value itu kami coba kaitkan semua dengan 10 keutamaan dan profil pelajar Pancasila serta implementasinya. Jadi sampai dengan yang ke-6 seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang nilai sekolah dan keutamaan Santo Pelindung. Dari keutamaan-keutamaan yang diwariskan tadi, kemudian kita kaitkan dengan keutamaan Santo Bonifacio, kita mengambil nilai yang akan kita kembangkan di sekolah adalah 1, 2, 3 sampai A sampai G. Percaya pada Tuhan, kemudian kasih, keberagaman atau kebinekaan, kalau di dalam profil pelajar Pancasila, berpihak pada yang lemah, kemudian disiplin, mandiri, kreatif, terampil, dan kritis, kemudian yang berikutnya keteladanan, dan yang terakhir adalah nasionalis. Ini semua kami peroleh dari gabungan dari bermacam hal, termasuk dari budaya sebenarnya, walaupun budaya kami tuliskan pada bagian berikutnya. Budaya dan kearifan lokal, maaf ini masih ada yang kami merah-merah belum kami hitamkan. Budaya dan kearifan lokal yang pertama kali kami melihat budaya kartu pelajar ya. Oke, udah mau ke sana. Yang pertama budaya Warang-Endok dan Dugderan, di mana budaya daerah Warang-Endok pada tradisi Dugderan yang merupakan festival khas Semarang yang menandai dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan memiliki makna tersendiri bagi kehidupan bersama. Warang-Endok yang merupakan wujud makhluk rekaan yang merupakan gabungan 3 simbol etnis yang disebutkan di bawah ini, nanti itu dalam merah itu kami terangkan kembali, yaitu wujud dari makhluk, 3 makhluk, naga, buruk, dan kambing, yang menunjukkan akulturasi budaya yang berkembang di Semarang, dan itu
kita hidupi di dalam lingkungan sekolah yang memang terdiri dari berbagai macam agama, ras, suku, bahasa, adat, dan budaya, namun semua dapat terjalin dengan baik. Kegiatan Buderan itu sendiri yang diselenggarakan di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah, yang kebetulan keberadaannya dekat dengan lokasi sekolah, membuat anak-anak kreatif, membuat hasil karya yang bisa dijual di lokasi kegiatan. Demikian juga kondisi yang mereka hadapi dalam kehidupan yang serba berkekurangan, membuat anak-anak kami mandiri, kreatif, baik dalam kegiatan sekolah maupun dalam kehidupan keseharian mereka. Ngamen yang biasa dilakukan untuk mencukupi kehidupan mereka, baik itu ngamen di jalan ataupun ngamen pada apa ya istilahnya, pada hajatan-hajatan. Potensi seperti yang demikian perlu diberi wadah dalam kegiatan ekstra yang bisa mengangkat harkat dan martabat mereka. Kemudian kemarin muncul usulan dari teman-teman Gereja Gedangan dan Susteran OFS yang kita angkat juga, yang di mana SMP Pangudil Bonifacio itu berada di paroki Gedangan. Kemudian dari sini Gereja Santo Yusuf Gedangan yang berada di Jalan Ronggo Warsito itu merupakan simbol sejarah perjalanan agama Katolik di Kota Semarang, merupakan gereja pertama di gereja Katolik pertama di Kota Semarang. Gereja Gedangan juga menyimpan kisah perjuangan pemuda pribumi tatkala pertempuran melawan Jepang yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 45. Saat kepemimpinan Monsinyur Sugio Pranoto yang merupakan uskup pribumi pertama. Waktu pertempuran banyak korban dan banyak yang melarikan diri bersembunyi di Gereja Gedangan. Sosok Monsinyur Sugio Pranoto memiliki pengaruh yang kuat dalam perjuangan mengusir tentara Jepang. Di gereja itu, Monsinyur melindungi dan mengobati para pejuang. Waktu itu, tentara Jepang tidak masuk ke Gereja Gedangan, namun Monsinyur menentang tentara Jepang hingga mereka enggan untuk masuk. Kemudian di depan gereja persis itu ada bangunan susteran yang juga tidak kalah megahnya, yang masih berada dalam satu komplek bangunan VOC. Memang bangunannya sekarang menjadi cagar budaya. Awalnya berfungsi sebagai rumah sakit, namun kemudian bangunan tersebut menjadi tempat untuk mengurus anak-anak yatim piatu yang waktu itu disebut dengan anak kongsi, hanya tidak kami sebutkan di sini. Kongsi, anak-anak tentara yang punya anak dengan perempuan-perempuan Jawa yang akhirnya mereka tidak dinikahi, kemudian ditinggal begitu saja. Anak-anak itu dididik di susteran ini yang semula rumah sakit, kemudian mendatangkan para suster untuk membantu dan mendidik mereka, mengarahkan anak yatim piatu tersebut. Nilai yang bisa diambil dari sejarah dan keberadaan Gereja Santo Yusuf Gedangan ini, susteran OFS untuk SMP Pangudil Bonifacio adalah merupakan simbol kekatolikan, nasionalisme sekaligus, dan kepedulian kepada anak-anak yang terlantar dan miskin, serta pendidikan mereka. Berikutnya, budaya dan keunggulan sekolah. SMP Pangudil Bonifacio yang didirikan pada tahun 82, kemudian 4 tahun berada di sana, tahun 86 pindah di lokasi yang sekarang. Tujuannya didirikan sekolahnya adalah menghidupi karya kerasulan para budak WC dengan memperhatikan kaum KLMTD yang dikelola waktu itu oleh Yayasan Sugio Pranoto. Kondisi ekonomi membuat anak-anak mandiri kreatif dalam berkegiatan. Ini sudah kami sampaikan juga. Kemudian untuk menggali potensi itu, potensi yang ada di anak-anak, menghidupkan kembali masa lalu, kejayaan waktu itu yang sudah pernah kami sebutkan, yaitu pramuka dan basket, sudah pernah kami sampaikan.
Samping itu juga menggali budaya lokal, di mana sebagian besar masyarakat atau peserta didik yang ada di tempat kami adalah masyarakat Jawa yang masih memelihara atau melestarikan tradisi budaya Jawa. Maka sekolah juga wajib ikut melestarikannya. Pembiasaan-pembiasaan yang perlu kami samakan adalah tata krama, mbah-ubuh, kemudian tradisi Jawa yang di sekolah nanti akan kami buat pembiasaan dengan berbahasa Jawa pada hari tertentu serta berpakaian adat Jawa pada hari tertentu juga. Untuk kemitraan kita mencoba karena selama ini peran serta orang tua dan alumni itu hampir tidak ada. Maka kami mencoba membentuk komite. Mungkin kalau sekolah lain sudah komite itu berjalan dan istilahnya sangat membantu sekolah, kami baru akhir-akhir ini saja. Maka kami merangkul orang tua dan alumni untuk membantu kita dengan potensi-potensi mereka yang ada yang sungguh luar biasa untuk kemajuan sekolah. Kemudian untuk literasi, kami sudah sampaikan sih, hanya mulai lagi. Kemudian karakter juga demikian, sudah pernah kami sampaikan, PPK itu, kemudian kita ambil dari naskah Hubert. Kemudian arti logo sekolah, kami munculkan juga, masing-masing dari bagian lambang yang ada di logo, punya arti masing-masing, namun secara keseluruhan, bahwa arti logo Bonifacio itu adalah siswa-siswa SMP PL Bonifacio selalu menuntut ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dijiwai oleh ajaran Kristus dengan segala tantangan dan rintangan untuk membangun masyarakat adil makmur, sehat jasmani rohani serta bekerjasama dengan semua pihak yang terkait demi keluhuran Tuhan. Semoga ini nanti bisa terwujud dengan kerjasama khususnya kerjasama dengan orang tua alumni yang saat ini mulai muncul kepedulian mereka untuk kami dan kami juga berusaha merangkul mereka. Visi misi dan tujuan sekolah kami tidak mengganti apapun dari apa yang sudah dibuat. Baru tahun kemarin ada perubahan sesuai dengan yang diharapkan dinas dan kita menyesuaikan dengan apa yang kita miliki. Kemudian motonya mendampingi kaum muda menjadi pribadi aktif dan selalu mengembangkan diri, ini sudah lama kami buat dan kami coba untuk selalu kita hidupi. Kemudian slogannya ini sudah lama juga, waktu itu Swargi Murtini Praparmes ya gitu. Dan kami kemudian kemarin, tapi kata kalimatnya kok ini enggak, kelihatannya enggak enak gitu. Bonifacio kali butek itu akronim dari karakter literasi budaya teladan dan kasih. Nah ini kami jadi tidak enak. Hanya semoga kalimat yang tidak enak ini endingnya enak gitu aja. Itu kemarin yang kami mencoba Pak Aka. Kemudian kami melihat juga landasan histori kami kembali ini untuk secara sekolah banyak lagi dengan apa yang sudah kami sampaikan ke tim 100 tahun FIC waktu itu. Kemudian kami ambil untuk menjadi landasan stories kami, di mana di situ kami menyampaikan juga berdirinya itu sesuai dengan surat rekomendasi dari kantor kepala departemen sekian dan keputusan dinas pendidikan Kota Semarang waktu itu tanggal 18 September 82. Walaupun sudah berjalan, namun SK-nya baru turun setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian Bonifacio yang 4 tahun ada di Tenggang, tahun 86 pindah ke lokasi sekarang ini sampai hari ini. Untuk landasan yuridis kami kemarin hanya copy paste dari KTSP ini, Bapak. Dan kami tidak, mungkin nanti ada yang perlu kita lihat lagi dan mungkin harus dihilangkan, jangan kami hilangkan, mana yang perlu ditambahkan. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Buder Bapak Ibu, untuk naskah akademik kami hanya nanti kalau misalnya masih ada perkembangan kami akan mencoba menambah atau mengurang supaya semakin bisa sebagai dasar sungguh dalam penyusunan naskah kurikulum berikutnya. Demikian Buder Bapak Ibu, matur nuwun atas waktunya dan nanti mohon masukannya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Susil ya sudah menyampaikan hasil progres dari naskah akademik yang sudah dibuat Bu Susil dengan teman-teman di SMP Pangudluhur Bonifasio. Semoga tadi yang nggak enak jadi enak endingnya Bu ya. Ya. Jadi menginspirasi juga teman-teman di Bonifasio dan juga Bapak Ibu yang lain di sekolah lain. Baik, terima kasih Bu Susil. Kita akan lanjut ke sekolah yang terakhir karena SMP Domenico Savio tidak bisa hadir karena ada satu alasan tertentu. Kita akan langsung ke SMP Pangudluhur Dinas Santo Yusuf. Secawas nggih Pak Tri ya? Betul nggih, Yusuf nggih? Iya, terus Pak. Oke. Tidak salah, Santo Yusuf pelindungnya dari Cawas. Oke, monggo Pak Tri. Saya persilakan untuk waktu dan ruang virtual ini untuk menseringkan apa yang sudah dilakukan dan dikembangkan di SMP Pangudluhur Cawas. Monggo Pak Tri. Terima kasih Pak Okta. Suara saya dengar Pak? Oke, Bapak. Oke. Mohon izin untuk share dokumen, share screen. Buder Bapak Ibu, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sudah kelihatan Pak Okta? Sampun, nggih. Buder Bapak Ibu, ada beberapa yang memang kami tambahi, namun memang belum lengkap. Jadi masih tahap hanya ditambah-tambah terus seperti sekolah lain yang berkembang. Beberapa hal yang sudah kami sampaikan waktu FGD 1 itu sudah kami tambah juga, cuma ini ada tambahan yang disarankan dulu bahwa 10 keutamaan Pangudluhur itu sudah kami cari dan saya menemukan di buku dari Buder Fransugi. Buder Fransugi punya buku yang bagus tentang remah-remah, nanti saya sampaikan. Ini hal-hal yang sudah kami sampaikan waktu FGD 1. Ini masih sama, kemudian penyusunannya juga belum berubah. Tentang pendahuluan latar belakang ini saya ambil dari kondisi saat ini diawali dengan POP-nya itu, kemudian ada tambahan waktu Buder Warto menyampaikan tentang kepangudluhuran yang 10 tahun berjalan tapi hasilnya belum nampak, hanya pada tataran pengetahuan, itu juga saya masukkan sebagai landasannya. Yang lain berkaitan dengan penyusunan KTSP yang belum melibatkan banyak orang atau seluruh stakeholder yang belum bisa mengikuti. Itu beberapa hal yang saya pakai sebagai landasannya. Kemudian juga sebagai konsekuensi dari beberapa hal itu akhirnya hasil pendidikan yang kurang maksimal. Berikutnya tentang kajian teoritis dan praktek empiris itu masih sama, sejarah singkat Pangudluhur bahwa dulu itu dimulai dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh para tokoh Katolik di Cawas atas keprihatinan banyak murid yang tidak tertampung di sekolah negeri, maka mendirikan sekolah Katolik yang namanya SMP Santo Yusuf.
kemudian berkembang, diambil alih atau diserahkan kepada Yayasan Kanisius dengan nama SMP Sanjaya. Itu berjalan, kemudian pada 10 tahun berikutnya itu diserahkan atau dikelola oleh Yayasan Pangudiluhur sampai saat ini dengan nama SMP Pangudiluhur Santo Yusuf Cawas. Itu sejarah singkatnya seperti itu. Sejarah sekolah ini berdiri, kemudian sampai sekarang. Berikutnya berkaitan dengan kearifan 7 unsur budaya menurut Kuncaraningrat, itu dulu juga sudah disampaikan bahwa Pak Heri menyampaikan harus ada catatan-catatan kakinya, itu kami belum bisa menambahkan atau sumber-sumber yang ada dari budaya lokal itu, mencari bukunya itu belum ketemu. Yang pertama tentang sistem teknologi itu kami juga hanya mengamati situasi kondisi masyarakat saat ini sehingga dapat kami narasikan seperti ini, karena ya memang kondisi saat ini itu masyarakat di daerah kami, di daerah Cawas itu istilahnya mampu mengikuti perkembangan teknologi secara teknik-teknik itu mereka mengikuti. Contohnya ya banyak teknologi yang sudah dipakai pada pekerjaan mereka. Ada juga teknologi untuk komunikasi, transportasi dan lain sebagainya. Jadi masyarakat di Cawas itu mampu mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian untuk bahasanya itu masih seperti dulu, bahasa ngoko. Ngokonya itu ada ngoko lugu, ngoko biasa gitu ya. Kemudian ada ngoko halus. Bahasa Jawa juga masih ada yang kromo lugu, kromo inggil. Ini biasanya orang-orang yang sudah dewasa. Kalau anak-anak yang sekarang itu jarang sekali yang menggunakan bahasa Jawa kromo inggil. Hanya saja memang sekolah sudah lama ini mengajarkan pelajaran bahasa Jawa. Diharapkan nanti setelah mendapatkan pelajaran bahasa Jawa itu ya minimal anak-anak itu bisa bertata krama dengan bahasa Jawa yang bagus. Intinya bahwa di masyarakat Cawas itu dalam pemakaian bahasa Jawa mampu menjaga warisan bahasa ibu sebagai bahasa pergaulannya. Kemudian untuk sistem kesenian di daerah Cawas itu yang dapat teramati itu memang kesenian Gejok Lesung. Kecamatan Cawas itu setiap tahun ada lomba tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Cawas. Ini lomba Gejok Lesung. Sebagian besar masyarakat Cawas itu bermata pencaharian sebagai petani. Mata pencaharian sebagian besar Cawas ini juga memberikan pengaruh pada perkembangan kesenian yang ada di masyarakat Cawas. Muncul kesenian yang berasal dari salah satu kegiatan tradisional dalam pertanian, yaitu Gejok Lesung. Inspirasinya begini. Pada zaman dahulu lesung digunakan masyarakat sebagai alat penumbuk padi, yakni memisahkan padi dari tangkai dan kulitnya. Padi yang kering dimasukkan dalam lesung, kemudian ditumbuk dengan alu sehingga menimbulkan irama yang indah. Gejok Lesung hadir membawa keceriaan sejak dahulu. Permainan musik akustik petani ini dimainkan saat malam bulan purnama atau yang dikenal masyarakat sebagai malam terang bulan.
musik ini dipakai sebagai hiburan dan pengiring keceriaan anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah. Kemudian selain Gejok Lesung ada Jatilan. Ini inspirasinya mengisahkan perjuangan prajurit Mataram yang sedang mengadakan latihan atau gladen perang di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk menumpas pasukan penjajah Belanda. Sebagai panglima perang dalam perjuangan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Pangeran Diponegoro. Ini keseniannya kesenian Jatilan, dan sekolah sudah menyelenggarakan ini kesenian Jatilan atas himbuan Buderwarto waktu rawuh di Cawas itu menyampaikan kalau musik Jatilan bisa dilaksanakan di sini, dan ini puji Tuhan sudah terlaksana dan hanya belum bisa ditampil di lapangan. Buderwarto dulu menyampaikan kalau bisa 10 November tuh ditampilkan di lapangan begitu. Saya ada masalah pandemi ini sehingga untuk menimbulkan kerumunan itu belum diperbolehkan. Hanya sudah kami videokan untuk ditampilkan pada tanggal 8 Desember yang akan datang waktu setelah misa di Paroki Wedi. Rencananya akan ditampilkan videonya. Ini sudah kami laksanakan, intinya begitu. Saran dari Buderwarto sudah kami laksanakan. Musik Jatilan ini dapat menambah penanaman nilai kreatif, kesederhanaan, dan gotong royong atau kerjasama. Kemudian kalau sistem religi masih sama, masyarakat mayoritas memang Muslim, tapi ada gereja Katolik, ada gereja Kristen. Tapi untuk Hindu dan Buddha itu belum ada pura. Kemudian sistem kemasyarakatan masih sama, artinya hidup kekeluargaan, kekerabatannya itu masih baik di daerah Cawas ini. Aturan-aturan agama dan sipil masih berjalan. Berikutnya sistem mata pencaharian. Nah, ini kami itu juga melakukan survei lingkungan, Bapak Ibu Bruder. Hasilnya itu seperti bahwa pekerjaannya itu orang tuanya itu tidak ada yang petani, padahal masyarakat di sini sebetulnya banyak yang petani. Hanya survei yang kami lakukan kepada anak-anak itu hasilnya tidak ada yang petani. Ini hasilnya seperti ini. Maka kami juga petaninya hanya sedikit, belum mengambil keputusan nilai apa yang akan kami pakai untuk dasar penyusunan kurikulum nanti, walaupun sudah ada penopang yang lain, tapi untuk yang paling inti nanti akan mengambil apa, kami belum memutuskan yang mana. Berikutnya sistem pengetahuan. Nah, ini memang di Cawas itu juga banyak sekolah, banyak lulusan yang akhirnya orang-orang itu pengetahuannya itu tidak ketinggalan. Dulu sudah saya sampaikan Pak Ferdinand yang Unika itu juga dari Cawas ini, tapi bukan lulusan PL. Sekolahnya di SMP negeri, Pak Ferdinand itu. Menurut kami bahwa di Cawas itu sistem pengetahuan itu masyarakat ya membuka pola pikir orang tua dalam menyekolahkan anak itu tinggi. Artinya banyak anak yang mampu bersekolah, tidak banyak anak yang putus sekolah. Kemudian ini penutur dari para pendidik, sudah kami coba
maksudnya penutur pendidik yang sudah purna. Saya coba menemukan hanya 3, yang 2 itu belum mampu menuliskan. Berikutnya spiritualitas Santo Yusuf sebagai pelindung sekolah, ini sudah saya sampaikan dulu, sama. Hanya beberapa hal yang kami sampaikan bahwa Santo Yusuf yang dipakai sebagai pelindung itu Santo Yusuf istri Bunda Maria, karena ada Santo Yusuf di Perjanjian Lama itu kan juga ada anak Yakub, tapi yang kita pakai adalah Santo Yusuf istri Maria. Beberapa nilai yang kami cari atau kami renungkan, Santo Yusuf itu satu, percaya pada Tuhan, kemudian menghargai wanita, taat aturan, taat beragama, berani mengambil keputusan, setia dan bertanggung jawab, kemudian juga pekerja keras. Kesimpulan dari Santo Pelindung Sekolah berdasarkan sumber yang didapatkan, penulis bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh Santo Yusuf sangat baik untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, nilai-nilai ini tidak dimiliki tokoh lain dalam memperjuangkan hidup. Harapannya bagi para pembaca ketika membaca merenungkan tulisan ini dapat memberikan inspirasi baru dalam menjalani hidup dan aturan hidup. Kemudian 10 keutamaan pangudi luhur ini kami banyak mengambil dari kitab suci, kemudian juga dari bukunya Bruder Fransugi tentang kepangudiluhuran dari kelas 789. Kemudian juga ada dari Bruder Fransugi yang menulis tentang remah-remah indah. Nah, buku coklat itu kami pakai sebagai referensi untuk mencari nilai-nilai 10 keutamaan para bruder. Ini catatan kakinya sudah kami ambilkan dari sana. Saya kira itu Bapak Ibu bruder yang dapat kami sampaikan perkembangan naskah akademik yang boleh kami susun. Hanya beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ini langsung saja. Profil pelajar Pancasila yang sudah kami coba itu begini. Nilai-nilai inti sekolah yang pertama itu beriman, berbudi pekerti, luhur. Percaya, ini keutamaan Santo Pelindung, Santo Yusuf itu percaya pada Tuhan, taat beragama. Core value Bruder Revisi, Allah adalah kasih. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian nanti indikator yang akan kami coba capai itu siswa mampu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini indikator-indikator yang kami susun supaya nanti benang merah pada nilai-nilai inti, kemudian keutamaan Santo Pelindung, core value Bruder Revisi, dan profil pelajar Pancasila itu bisa sejalan. Itu kami coba untuk membuat indikator seperti ini. Yang kedua, unggul, bekerja keras, totalitas berkarya, bernalar kritis. Ini indikatornya. Kemudian tanggung jawab, bertanggung jawab masih sama. Kepemimpinan yang melayani, kemudian mandiri. Yang keempat, menghargai karya seni, bekerja keras, totalitas, kreatif. Nah, ini indikatornya yang ada 6. Kami coba untuk menyusun indikator.
Demikian Bruder Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sampai saat ini, baru sampai situ. Mohon masukan dari Bruder dan Pak Heri, Pak Hendi untuk menyempurnakan naskah akademik yang kami susun. Demikian Pak Aka yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Triwahono atas sharingnya yang sudah disampaikan hasil dari perkembangan teman-teman di SMP Pangudi-Luhur Santo Yusuf Cawas. Bruder Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan ada 5 sekolah yang menyampaikan sharing perkembangan naskah akademik yang sudah dibuat hingga saat ini, mulai dari tadi yang pertama SMP Pangudi-Luhur Ambarawa yang menceritakan juga terkait dengan ada kebudayaan lokal tentang Serabian, kemudian legenda Rawa Pening dan sebagainya, lalu juga ada Bintang Laut yang mengangkat pendekatan budaya dengan budaya Grebek Sudiro dan Canting, lalu kemudian di Bonifacio juga terkait dengan Warak Ngendok dan beberapa hal yang disampaikan di SMP Bonifacio, lalu juga dari SMP Pangudi Bayat yang terkait dengan mengangkat budaya-budaya lokal, ada angkringan, ada gerabak, ada wisata religi, dan juga yang tadi terakhir dari SMP Pangudi Cawas yang sudah disampaikan Pak Triyono baru saja. Itu tadi yang sudah kita dengarkan bersama. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dan juga masukan dari Bruder Warto, Mas Hendi, dan Pak Eri sebagai narasumber untuk lebih menguatkan apa yang sudah kita buat. Pasti nanti akan ada masukan mana yang masuk di naskah akademik, mana yang masuk di dokumen kurikulum, dan nanti ada materi yang akan disampaikan oleh narasumber untuk pengembangan berikutnya setelah naskah akademik ini kita buat, kita selesaikan menjadi landasan dasar untuk melangkah di dokumen yang berikutnya. Itu Bruder Bapak Ibu. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bruder Warto, Mas Hendi, dan Pak Heri untuk bisa memberikan tanggapan dan materi berikutnya. Monggo, siapa dulu? Bruder Warto dulu atau Oke, monggo Bruder. Saya dulu Pak Aka. Oke, monggo. Terima kasih, saya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit nanti, yang 1,5 jam Mas Hendi sama Pak Heri. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Bruder yang telah menyampaikan apa yang sudah diusahakan dan perkembangan naskah akademik yang dibuat. Saya menegaskan beberapa yang tadi disampaikan oleh Bruder Martin, bahwa kita memang harus mengikuti ini dengan tekun dan sabar, ya, dan sungguh-sungguh, ya, karena ini menjadi pondasi dari pengembangan sekolah kita. Kesungguhan yang boleh kita usahakan adalah melibatkan Bapak Ibu guru dalam proses penyusunan naskah akademik ini, baik dari penggalian maupun dalam kegiatan FGD ini. Silakan Bapak Ibu mengajak timnya. Bisa beberapa guru diajak, ya. Di yayasan-yayasan lain itu kegiatan FGD seperti ini, walaupun yang tampil itu hanya kepala sekolah dan wakilnya, tetapi di dalam suatu ruangan itu banyak guru yang mengikuti, mendengarkan, sehingga proses berikutnya itu terbantu dengan lancar ketika mengajak, melibatkan guru-guru di dalam merumuskan. Ini bagian dari kesungguhan yang boleh kita tiru dari yayasan-yayasan yang lain. Itu. Jadi pakai screen itu lalu ditayangkan di ruangan terbuka, banyak guru yang mengikuti. Maka di FGD seperti ini memang harus kita kondisikan. Itu salah satu bentuk kesungguhan kita. Kita bisa meniru dari yayasan yang lain, sekolah yang lain. Lalu yang kedua, itu catatan saya saja yang tadi disampaikan oleh Bruder Martin, termasuk nanti harus dikumpulkan sebelum libur Natal. Ini kan bagian yang harus kita usahakan, sementara Bapak Ibu juga harus menghadapi kegiatan penilaian akhir semester dan menyusun laporan juga. Ini pekerjaan yang tidak mudah juga, tapi itu harus kita buat. Yayasan yang lain juga seperti itu, sama kondisinya, tidak ada bedanya dengan kita. Tapi mereka
mengusahakan dari hari sampai hari ini yang saya catat dari jumlah halaman naskah akademik terbanyak itu dari Sekolah Santa Maria Kabanjahe miliknya Suster SFD. Saya catat itu kemarin 498 halaman. Itu naskah tertebal yang tercatat sampai hari ini. Karena itu akan menjadi sumber mata air pengembangan sekolah kita. Itu sebagai gambaran. Apakah itu bisa kita pakai sebagai inspirasi kesungguhan mereka, kesungguhan kita. Itu tertebal segitu. Dari Santa Maria Kabanjahe, miliknya Suster SFD. Itu. Kemudian catatan-catatan saya, ini berlaku untuk semua ya. Saya kebanyakan tadi bagus-bagus, saya melihat sudah bagus. Kemudian yang nilai-nilai dari kongregasi seperti yang sudah kami sampaikan di FGD kemarin, nilai dan keutamaan itu kan sebagian besar sudah dibantu dirumuskan oleh yayasan untuk kita ini. Bruder, Bapak Ibu tinggal mencari, menambahkan yang nilai itu kan ada 6 core values itu. Ya, dari Allah adalah kasih, perlindungan Bunda Maria, persaudaraan dan seterusnya sampai kepada profesionalitas itu kan nilai-nilai 6 nilai. Nah, 6 nilai itu pencapaiannya akan diusahakan melalui keutamaan-keutamaan. Ya, keutamaan itu bisa diambil dari keutamaan Bruder Bernardus. Ya kan? Itu nanti tinggal ngikuti aja. Kalau itu mengikuti dari rumusan yayasan. Kemudian keutamaan yang oleh para bruder, Bapak Ibu ambil dari Santo Santa Pelindung. Itu keutamaannya apa yang mau diambil dari sana? Tinggal mencari, Bapak Ibu tinggal menambahkan. Tidak sulit-sulit amat sebenarnya. Dari Santo Santanya mengejarkan apa? Lalu dari budaya setempat, kearifan lokal. Tadi Bapak Ibu bruder juga sudah menyampaikan dengan kondisi masing-masing. Itu keutamaan dari kearifan lokal atau budaya lokal. Itu yang dicari. Kalau dari Bruder Andre tadi dari cerita-cerita rakyat, ya dari Rowo Peneka, dari macam-macam. Dan orang Jawa itu kan ada banyak banget toh yang namanya keutamaan lokal itu. Mau dikaitkan dengan Allah adalah kasih. Keutamaan lokal yang kita cari itu yang ada kesesuaiannya dengan core value itu. Yang adalah kasih, yang persaudaraan, yang percaya pada Bunda Maria, yang macam-macam yang 6 itu. Ya. Kemudian keutamaan-keutamaannya. Dicari yang ada kesesuaiannya. Kalau kita mencari keutamaan tapi tidak sesuai dengan itu ya tentu tidak diharapkan. Karena keutamaan pasti ditarik ke atas, masuk ke 6 nilai yang mana itu keutamaannya. Itu yang terkait dengan budaya. Ya, itu. Lalu nilai-nilai kitab suci dan lain-lain tadi boleh saja, tapi nanti sekali lagi lihat rumusan yang akan saya kirim ke jenengan. Nanti akan saya kirim ke link ini, ya, keutamaannya itu. Draftnya itu masih akan disempurnakan, nggak apa-apa. Kemudian sebagai contoh, kalau kearifan lokal, kita sekolah-sekolah yang tadi, yang pagi hari ini bergabung, rata-rata berada di komplek Biara, Ambarawa. Kalau enggak Biara ya gereja lah, Ambarawa, Bintang Laut, itu ya agak berjauhan dikit, tapi kan dengan budren bisa. Lalu Cawas juga iya. Mana lagi tadi? Cawas, dekat gereja juga. Kemudian Bayat malah berhadapan pintu gerbang sekolahnya yaitu dengan gereja. Nah, itu kan budayanya bisa diambil kalau ada Allah adalah kasih. Bisa enggak di situ religiositasnya juga diperkuat. Berarti nanti praksis moralnya, praktek kehidupan sehariannya adalah sekolah-sekolah Bayat, Cawas itu ya religius anaknya. Ya
ya akademisnya maju. Ya masa sekolah yang satu komplek dengan gereja tidak mengidentifikasi sebagai anak-anak yang memiliki religiusitas yang baik. Kalau hari ini itu Dominikus Savio bergabung, kan satu komplek dengan Budran, satu komplek dengan katedral, satu komplek dengan Tugu Muda, satu komplek dengan Museum Mandala Bakti Tentara, ya nasionalisme, ya religius, ya cendekian, ya itu kan mestinya nilai budaya itu harus masuk. Nah, prakteknya di sekolah nanti bagaimana? Itulah nanti Mas Hendy yang akan memberikan contoh bagaimana praksis moralnya hal itu dipraktikkan di sekolah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau Ambarawa itu bruder yang meninggal dunia selalu disemayamkan di bruderan Ambarawa. Bisa nggak di situ dibangun tadi Tabahati Pulau Ambarawa? Karena ada unsur ditinggal seseorang yang dicintai. Nah itu kan budaya setempat di Ambarawa bisa diambil dari situ. Dekat Gua Maria Kerkop. Nah, itu kan lingkaran religius yang Gua Maria Kerkop baik. Oh kok kerep. Bukan Kerkop. Kerkop Mundilan masa. Gua Maria Kerep kok Kerkop ya. Saya salah, ya kan itu. Dan dekat dengan makam Katolik, itu kan budaya yang baik juga. Nilai-nilai yang bisa keutamaan apa yang bisa digali di situ. Percaya kepada Allah juga bisa. Di situ bruderan ada kapel yang selalu dipakai untuk menyemayamkan buder yang meninggal sebelum dimakamkan. Dekat Gua Maria Kerep juga. Dekat wisata Gedong Songo. Di sana juga wisata itu simbol religius karena ada candinya. Di sisi lain ada pusat wisata di Bandungan. Aku nggak ngerti ya, pusat wisata yang di sana banyak hotel-hotel seperti itu. Apakah pernah ada yang riset yang karaoke dan macam-macam itu ada nggak riset atau yang ditemukan karya ilmiah hasil penelitian? Misalnya, saya nggak ngerti ya, tolong dicari. Dampak terhadap misalnya ya prostitusi, ada nggak di sana? Prostitusinya ke arah yang anak-anak remaja. Kalau itu ada, bagaimana pendampingan anak-anak SMP Ambarawa yang lokasi sekolah berdekatan dengan tempat-tempat seperti itu? Nah, itu Allah yang adalah kasih yang macam-macam tadi mesti harus ada nilai-nilai pendidikan pencegahan untuk anak-anak Ambarawa, karena anak-anak kita juga mungkin rumahnya berasal dari lingkungan seperti itu. Loh, itu kan beban moral dari SMP Ambarawa itu kan besar sekali. Religiusnya ada, ke yang ilahi karena dekat Kerkop, makam Katolik para buder sebelum dimakamkan, disemayamkan di situ, tapi juga dekat tempat wisata yang tadi saya ceritakan seperti itu. Itu kan dari yang ilahi sampai yang sangat duniawi berhimpitan. Lah itu nggak mudah bagi saya. Pesan moralnya pendidikan untuk anak-anak Ambarawa. Sementara sekolah Ambarawa menjadi sekolah favorit swasta di Ambarawa. Muridnya sangat banyak. Lah ini kan indah sekali untuk Ambarawa ini. Bintang Laut juga sama. Ya, dekat dengan keraton yang syarat dengan nilai-nilai pesan-pesan moral. Nah ini kan keraton Kasunanan atau Mangkunegaran, ya kan? Belum nanti Santa Maria Bintang Laut punya pesan apa, pesan keutamaan apa. Ini yang saya kira masih harus ditata lagi. Ya, itu. Lalu yang Bayat juga sama. Bayat itu juga dekat dengan Gua Maria loh ya. Dekat dengan makam Pandanaran juga katanya tadi. Yang simbol itu belum batiknya, belum angkringannya, belum depan sekolah berhadapan dengan gereja. Nah, itu budayanya, nilai keutamaan-keutamaan yang harus dibangun, karakter yang harus ditanamkan, itu pesan moralnya tinggi sekali. Ya, itu. Oke, Bintang Laut juga sudah. Bonifacio. Ini sekolah yang kalau kita boleh membahasakan
teman-teman Buder itu sekolah misi, kan begitu. Ya, sekolah misi itu kalau kami para Buder bersentuhan langsung dengan masyarakat yang belum beruntung, ya kan? Itu kalau Bonifacio kan kental dengan seperti itu. Nah, ini juga sama, ya, seperti itu. Kemudian tadi saya yang dari Bonifacio, walaupun maksudnya baik, tapi istilahnya kali butek atau apa tadi, ya, itu tolong tetap harus diganti. Iya betul, kami Tetap harus diganti yang J. membangun semangat positif, ya, Iya. afirmatifnya itu kalau terbaca itu luber itu kan yo, wong Jawa yang ngerti kepanjangannya ya maksudnya baik, luber tuh tumpah. Nah, bisa juga dimaknai seperti itu, ya kan? Nah, ini tetap harus diganti biar kalau orang baca itu auranya positif, walaupun maksudnya baik, tapi tetap harus dengan cara yang positif. Ya, itu pesan saya. Ya harus mengubah, ya. Itu. Lalu yang pemuda, pelajar Pancasila yang ada 6 itu juga bagian dari keutamaan-keutamaan. Nah, itu lalu yang Cawas sama. Cawas itu juga satu komplek dengan gereja. Komentar saya juga sama. Harus nilai-nilai itu religiositas itu yo rembes, jangan sampai apa ya nek Mas Hendy kemarin gereja iki orang rembes nang sekolah. Sekolah iki ora ono roe. Jadi nek Mas Hendy nanti saya ingat kemarin berkali-kali di tempat lain di FGD yang lain mengatakan mempribadikan sekolah kita, menjadikan sekolah kita itu seolah-olah tubuh yang punya pribadi, yang punya roh gitu loh. Seperti rumah kita, rumah Bapak Ibu, itu enak ditempati, mergone Bapak Ibu, pasangan hidup suami istri mergo rukun toh. Nggih mboten? Gitu. Nek jenengan pasangan hidup ora rukun, ambol omahe jenengan tingkat loro, keramike sing sak meter regane 500.000. Ah jenengan tekan omah tekan latare sepet kok. Gitu? Iya, yang membuat rumah itu menjadi indah, enak ditempati, mergo jenengan sekeluarga itu harmonis. Piye le golek pangan, piye nek ana masalah le nangani, piye bisa saling menerima, piye le gedheke bocah-bocah anak-anak, le golek pangan bareng. Kuwi harmonis. Mbok omahe kadang-kadang ya ora ape-ape banget neng ya kepenak le nggone turu ya tentrem. Mangan bojone le masak ya kadang ora enak ya bojone ya meneng wae guys. Pokoknya neng enak ngono wae, ya toh. Nah, nek kuwi ora, mbok jenengan kendaraane apik, macen nang dalane ya besengut meneng wae. Le ngerim digagetke wae, ya kan? Nah, kuwi. Jadi kira-kira seperti itu, sekolah kita diberi rohnya gitu ya. Nah, itu sing angel kan gitu. Nah, itu. Nah, kemudian saya share sedikit. Nanti akan dikoreksi oleh Pak Heri, tapi saya tulisnya gini, malah keliru saya, malah doa untuk besok pagi. Bentar Bu, saya tak buka dulu anunya. Satu slide aja kecil. Bentar. BOP. Jadi nanti di tulisanin jenengan mungkin ya akan diubah-ubah lagi. Tetapi kok belum kebuka? Kok belum kebuka? Bentar. Struktur nilai, oke. Nanti Pak Heri akan memperdalam, tetapi saya akan mencoba mengingatkan biar cara urutan penulisan kita sama. Kok nggak muncul ya? Oh ini. Nah ini Bu,
Bapak Ibu, jadi kalau terkait tadi sudah menyebut nilai kan, jadi nilai atau core value dari 6 core value itu 1. Misalnya di sini Allah adalah kasih. Allah adalah kasih kan nanti Bapak Ibu tinggal copy. Apa sih pengertian Allah adalah kasih? Tinggal ngopi tulisan naskah dari YPL plug template ke. Nah, lalu dari nilai Allah adalah kasih itu keutamaan dari Buder Bernardus yang masuk di nilai Allah adalah kasih apa toh? Tinggal copy dari YPL plug template ke. Nah, jenengan tuh tinggal mikir ini loh, keutamaan dari Santo Santa Pelindung, keutamaan dari sumber budaya sekitar, kearifan lokal. Nah, aku yang digali, yang dicari mau template ke. Terus prakteknya piye nong sekolahan, praksis moralnya, nek Allah adalah kasih itu, jenengan akan menjelaskan apa, indikatornya apa caranya gitu loh. Saat-saatnya kepiye nong sekolah. Nah, ini yang jenengan pikirkan tuh nomor 3 ini, nomor 2 ini. Keutamaan dari Santo Santa Pelindung, keutamaan dari sumber budaya kearifan lokal, tentu yang sesuai dengan nilai pertama Allah adalah kasih, misalnya gitu. Boleh ide seperti itu. Nanti yang kedua, nilai yang kedua persaudaraan misalnya. Nah, itu nanti keutamaan persaudaraan tinggal copy plug, keutamaan Buder Bernardus yang itu copy plug, lalu Santo Santa Pelindung bicara apa terkait persaudaraan. Nah, Pak Janto Bayat angkringan itu kan persaudaraan. Nah, aku berarti angkringan ini mlebu nonggon persaudaraan. Itu budayane. Prakteknya piye nang sekolahan. Lah kan ngono kuwi. Gitu ya. Oke, saya sudah 20 menit ya. Saya sudah 20 menit. Nanti kalau masih ada waktu, saya masih ada satu. Oh, boleh nggak saya nawar 2 menit lagi, 3 menit? Monggo, boleh. Boleh ya. Nah, kemudian praktek moral ini ngecake nang sekolahan, ini kan ora gampang, Pak. Karena kita ini akan membangun budaya baru. Akan melaksanakan suatu nilai kepada anak-anak dan juga kepada guru. Wong gurune ya mesti mudeng kok pilih ngecake. Iya toh? Suatu masalah tertentu guru belum tentu saling pemahamannya sama. Nah, maka guru harus dibuat pahamnya sama dulu. Bagaimana suatu nilai diterapkan di sekolah. Nah, itu belum paham, engko nong lapangan ya ming do bingung. Kalau sudah di launching, sudah dikepeake, le ngecake do bingung, kurang ming do udur. Piye to ora cetha. Nah, yang hal baru atau akan memperbaiki suatu keadaan, buatlah ini. Yang saya sebut prosedur sistem mutu. Ini saya mengambil ilmu dari sistem manajemen mutu ISO itu. Ya, saya share. Ini saya tutup dulu. Saya share. Nanti Bapak Ibu ini workshop yang lain lagi kalau ini sudah beda perkara. Tapi saya harus menerangkan masih ada pekerjaan lain yang Bapak Ibu harus buat. Ini contoh ya. Saya membuat contoh. Bapak Ibu bisa buat yang lain. Buder Tri dulu 6 bulan bersama saya di Vanlit membuat hal ini. Buder Tri nggak ada masalah terkait bagaimana membuat ini. Nah, ini contohnya begini. Kita itu akan menanamkan terkait sopan santun. Anggap saja sopan santun itu sulit. Ini kan praktek, sudah praksis moral tadi, Pak. Kalau kita sudah menemukan cara cacane nong lapangan, nek kudu ngerti kepiye, nek ming judul tok, ning lakoni kepiye. Ora ngerti. Nah, kita membantu membudayakan hal baru atau memperbaiki keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Contoh, prosedur sistem mutu pendidikan sopan santun. Yang merah ini jenengan ganti. Anda punya persoalan apa? Anda ingin menanamkan apa? Ganti aja yang merah ini. Ini logonya terserah, dirumuskan kapan, ya mungkin Januari ke sana Anda buat 2 atau 3 hal seperti ini yang akan diterapkan di tahun ajaran baru. Paling tidak di raker, rapat kerja, buat ini.
Bagi sekolah-sekolah yang punya sistem manajemen mutu ISO sudah nggak masalah seperti ini. Tapi yang belum harus buat begini untuk membantu. Ya, lalu contoh, ini sopan santun. Tujuan prosedur ini bertujuan untuk mengatur tingkah laku sopan santun di sekolah dan menetapkan tanggung jawab masing-masing pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Terkait sopan santun itu tanggung jawab pendidik apa? Tanggung jawab tenaga kependidikan apa? Dan tanggung jawab siswa apa? Cetok. Karena hal baru ya. Kecuali kalau sudah itu menjadi budaya hidden yang sudah dihidupi, itu lain. Ya, tinggal tulis saja. Ruang lingkup. Kapan sopan santun ini diajarkan? Kita sepakat. Ruang lingkupnya, prosedur ini berlaku mulai siswa memasuki gerbang sekolah. Itu kan kompleks sekolah. Sampai kegiatan sekolah selesai. Dan dimanapun pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa berjumpa. Saya ingat sekolah di SMP Pangudulur Kaliduren atau Mayudan. Naik sepeda, begitu sampai pintu gerbang, turun. Sepeda dituntun sampai melewati halaman sekolah di tempat parkir. Kalau ada anak lupa di gerbang itu tidak turun dari sepeda, saya ingat Bapak A.Y. Sarjono, kepala sekolah saya yang sangat berpengaruh pada kehidupan saya, pasti dia sudah siap di dekat pintu gerbang. Dipanggil. Gowo metu meneh pite. Turun, dituntun. Suaranya enggak ada Pak Aka. Suara saya enggak ada. Ada, udah. Hah? Jelas. Dengar. Oh, kok Pak Tri bilang enggak. Sinyalnya enggak jelas. Oke, monggo. Oke. Nah, itu contoh ya. Pengalaman saya sangat mengesan di SMP. Sopan santun, begitu masuk gerbang, naik sepeda turun, sepeda dituntun. Konangan karena dijaga dari parkiran PT kon nuntun metu meneh, terus numpak beberapa meter dari depan gerbang, turun, dituntun meneh. Itu harus diulangi begitu. Ini contoh bagaimana kita menerapkan sopan santun. Dan itu sangat membekas dalam diri saya. Banyak hal lain. Definisi, apa itu sopan santun? Sopan santun adalah perilaku terpuji yang membangkitkan rasa bahagia pada diri orang lain. Terserah jenengan, mungkin ada definisi yang lain. Rincian, nah ini rinciannya apa? Saat masuk gerbang sekolah. Jelas ya? Pendidik, kan kita akan mengkondisikan, akan membudayakan. Pendidik atau tenaga kependidikan. Ini bisa jenengan atur. Pendidik, tenaga kependidikan menyambut kedatangan siswa di kompleks sekolah dalam keadaan sudah berpakaian rapi. Gurunya juga harus rapi. Kadang ada loh guru lupa baju nggak dimasukkan, sementara harus dimasukkan. Padahal settingan baju, potongan baju, ya kan, baju dimasukkan. Kadang-kadang ada guru yang maaf ya, tidak begitu perhatian, nggak sadar lah gitu. Nah ini harus diperhatikan juga. Dan menyampaikan salam selamat pagi kepada anak-anak. Nah bahasa tubuh mengucapkan selamat pagi pun saya anggap sudah tahu harus dengan ekspresi yang welcome, yang menyenangkan. Lalu mengontrol cara berpakaian dan penampilan dari anak. Ini contoh. Jika menemukan siswa berpakaian belum tidak rapi, siswa yang bersangkutan diminta merapikan cara berpakaian berpenampilan. Pendidik menunggui. Siswa harus bagaimana? Siswa menjawab selamat pagi atas salam dari pendidik tenaga kependidikan dengan sikap yang santun dan hormat. Diberi ucapan selamat pagi kok meneng wae, ya dilatih seperti saya masuk sekolah lewat pintu gerbang ora medun sepeda kon baleni saka ngarepan rupa guru saya. Panggil baleni saka njaba. Tuntun sepedane. Ini harus dilatih anak-anak juga begitu. Nah, itu akan menjadi pengalaman dasar bagi anak akan membekas seumur hidup. Jika pendidik menemukan siswa kurang sopan dalam menjawab sapaan pendidik, maka pendidik mengingatkan dan mengajari cara menyapa yang baik. Jelas ya, ini contoh praktek
implementasi sopan santun di sekitar pintu gerbang sekolah. Dan seterusnya, saya tidak akan baca. Saat istirahat bagaimana? Saat berjumpa, cara berpakaian bagaimana? Cara bertutur kata bagaimana? Nanti dibaca sendiri, akan saya kirim ke kolom chat. Lalu dirumuskan bareng. Prosedur sistem mutu ini harus dirumuskan bersama guru karyawan agar menjadi milik. Kalau hanya dirumuskan oleh 1-2 orang, yang lainnya nggak tahu, merasa tidak bertanggung jawab. Maka ditetapkan di mana? Tentu ini karena kemarin saya pakai untuk Medan, ya Medan. Di Semarang dan lain-lain. Pada hari tanggal berapa? Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, perwakilan guru. Semua pihak mewakili. Begitu ya. Terima kasih, nanti saya share untuk dipakai. Saya kembalikan ke Pak Aka. Oke, terima kasih Buder atas peneguhannya kembali terkait dengan apa yang harus kita lakukan saat menyusun naskah akademik, dan tadi juga ditambahkan pemahaman baru, pengetahuan baru tentang bagaimana menyusun prosedur mutu untuk goalnya nanti, apa yang akan kita kembangkan dan kita hidupi, nilai-nilai yang ada di sekolah untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu guru karyawan dirumuskan, sehingga itu akan menjadi bagian yang kebersamaan, tidak hanya 1-2 yang berumus, tapi menjadi kebersamaan. Baik, terima kasih. Nanti mohon dikirimkan di chat supaya nanti kami juga bisa mencoba untuk membuatnya itu, karena itu sangat, menurut saya sangat bisa membantu bagaimana mau menerapkan atau menghidupi nilai-nilai yang akan kita hidup di sekolah, sehingga ada acuan praktisnya dalam proses penerapannya di sekolah. Baik, terima kasih Bro Warto. Berikutnya saya langsung ke Mas Hendi. Monggo Mas Hendi untuk memberikan peneguhan bersama-sama dengan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aka, para Buder, Bapak Ibu, selamat siang, berkah dalam. Berkah dalam Mas. Berkah dalam. Kita akan mencoba untuk memaparkan, ya, kita sudah memaparkan apa yang menjadi naskah akademik kita. Kita bahagia bersama ada berbagai macam model bentuk dari naskah akademik dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda, ya. Berbeda-beda itu menjadi salah satu kekayaan kita, berangkat dari keberagaman ini. Tapi saya sangat yakin bahwa walaupun ada perbedaan, kita mengarah pada satu tujuan yang sama, ya. Ini tipe intervensi POP, program organisasi penggerak jenjang SMP ini, kita akan membangun ekosistem sekolah. Saya akan bukakan dari sini dulu Bapak Ibu, bahwa tipe intervensi kita yang SMP itu tipe yang paling tinggi, tipe yang ke-6. Ada GTK menyiapkan ada 6 tipe intervensi, tipe 1, tipe 2, tipe 3, sampai tipe 6, yang ada yang dari guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Tapi kita mau membangun ekosistem sekolah. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk mereformasi sekolah yang komprehensif, yang utuh, unggul, mulai dari kepala sekolah, guru, komunitas. Kalau bicara soal komunitas, kita ingat waktu diklat dulu kita bicara soal komunitas pembelajar itu komunitas yang peduli, dari Thomas Likona, ya. Kita ingat waktu diklat dulu Bapak Ibu. Tanpa kita satu persatu Bapak Ibu kepala sekolah disarankan atau digurui, ya. Bisa maaf ini jadi Bapak Ibu kepala sekolah mesti gini. Atau ini standarnya seperti ini, strukturnya seperti ini, silahkan dilakukan. Bukan seperti itu. Bahkan awal-awal FGD kita, ya, awal-awal FGD kita sadar bahwa kita itu mau dibawa kemana toh oleh Buder Warto dan tim itu toh Pak Aka. Kita semua serba bingung, tidak tahu arah, seolah-olah seperti itu, ya. Kalau dalam bahasa teologisnya kita itu seperti berziarah di padang gurun. Mubeng-mubeng, kalau Musa itu 40 tahun, kita 40 hari untuk FGD dan menggarap di sekolah. Tapi pada saat ini ada setengah episode perjalanan padang gurun kita, dan akhirnya kita terbelalak. Oh iya, inilah tanah terjanji.
kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan yang kita siapkan, lalu melalui budaya sekolah dengan pendekatan sikap berbasis nilai-nilai. Jadi waktu itu memang kami, ya Pak Aka, nyuwun ngapunten, Buder, Bapak Ibu, ketika kami ditanya ada formnya enggak, kami bilang enggak ada kolomnya enggak ada. Nah terus bagaimana kami menuliskan karya ilmiah atau bagaimana kami menuliskan naskah akademik? Kami menunjukkan pedomannya Bapak Ibu, Buder, ada 5. Yang pertama, kita sadar pasar, pemetaan harapan dan lain-lain. Lalu nilai-nilai inti, keutamaan dari para pelindung sekolah. Lalu masyarakat, dinamika masyarakat seperti apa? Masuk dalam 7 unsur budaya Kuncaraningrat, lalu ada hal-hal yang menarik dari kebudayaan dan kearifan-kearifan lokal. Pasti ada, kita gali itu. Lalu yang keempat, kita masuk dalam dinamika pembelajaran abad 21, kita sadar akan potensi, bakat, minat peserta didik kita, harapan, lalu apa yang perlu kita siapkan untuk menyongsong generasi Indonesia emas. Lalu yang kelima, kita diajak untuk merefleksikan kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu, awalnya kita mengajak Bapak Ibu untuk menutup buku 1 yang biasa terstruktur dengan kolom-kolom. Kita akan menjadikan ini sebagai sarana, program organisasi ini sarana untuk memerdekakan diri, menentukan arah kemana sekolah kita. Oke, jadi tipe intervensi yang keenam, komponennya ada 2, evaluasi kolaboratif dan perencanaan untuk perbaikan sekolah, dan kepala sekolah mengembangkan keterlibatan dan kemitraan masyarakat di luar sekolah. Indikatornya yang pertama, kepala sekolah memastikan bahwa komunitas sekolah telah terlibat penuh dalam evaluasi diri sekolah dan perencanaan perbaikan sekolah. Sekolah mengembangkan, menyebarluaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi visi, misi, tujuan sekolah. Memangku kepentingan secara aktif terlibat dalam perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sekolah. Guru aktif terlibat dalam evaluasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan perbaikan sekolah secara keseluruhan. Perbaikan sekolah difokuskan pada peningkatan proses belajar mengajar yang didukung oleh peningkatan sumber daya, lingkungan belajar, dan hubungan dengan masyarakat. Kepala sekolah aktif melibatkan masyarakat dalam kehidupan sekolah dengan mekanisme formal dan informal. Kepala sekolah menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang tua, komunitas, dan mendapatkan keterlibatan aktif mereka dalam mendukung program sekolah. Kepala sekolah mendukung guru untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menjalin hubungan terbuka dengan orang tua dan masyarakat. Buder, Bapak, Ibu, selama 20 hari kita berproses dalam penggalian naskah akademik, ternyata kita sudah melakukan ini semua. Ya, tanpa ada struktur yang selama itu kita bakukan dalam kolom-kolom, kita terpasung dalam model atau kolom atau form gitu ya. Tetapi dengan semangat merdeka kita sudah merenggut ini semua. Ini hal yang luar biasa. Kita perlu percaya diri saat ini bahwa sekolah kita ternyata sudah menjadi sekolah yang unggul dan Buder, Bapak Ibu Kepala Sekolah telah dalam waktu 20 hari telah merefleksikan intervensi Ormas tipe ke-6 ini. Luar biasa. Kami mengucapkan profisiat atas kerja keras Bapak Ibu. Dan lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk menegaskan lagi atau memberi apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah mengerjakan naskah akademik, lalu mempertajam 1-2 hal yang perlu kita pertajam. Untuk Pak Triwahono tadi kalau sampun ngentun Patris Kordi itu keutamaan Bopo Yusuf itu bisa kita gunakan untuk penggalian naskah akademik Pak, karena pada tahun ini kita juga diajak oleh Pasamuan Sawegung Gereja Universal untuk merefleksikan Santo Yusuf. Jadi itu menjadi bahan yang sangat bagus untuk kita semakin mempertajam
materi kita untuk naskah akademik. Nuwun, Pak Lalu, Edi. oh nggih, Dawa Sami Pak Wahono. Lalu justru ini pendekatan yang luar biasa tadi yang dilakukan oleh Pak Wahono dan tim melalui pendekatan sosiologi ya untuk memetakan sekolah. Itu sangat luar biasa. Lalu ada budaya-budaya lokal yang diangkat, Gejok Lesung dan Jatilan. Coba, saya akan mencoba merefleksikan, misalnya kita akan dari 6 nilai core value Buder Guru misalnya, kita masuk dalam nilai kasih persaudaraan atau persaudaraan Ratu Kongregasi. Ya, nilai, lalu semangatnya atau keutamaannya, lakunya adalah patriotisme keutamaan. Lalu dalam ekstrakurikuler ada Jatilan. Jadi roh persaudaraan, semangat untuk rela berkorban, dan lain-lain itu dalam waktu di Pangesti Wongending sudah ada 180 halaman yang bisa kita refleksikan itu ya yang disampaikan Pak Aka dalam chat kepala sekolah, itu bisa kita pakai untuk merefleksikan nilai ini, nilai persaudaraan atau kongregasi, lalu ada keutamaan patriotisme dan diturunkan menjadi ekstra Jatilan. Nanti kedepannya Pak Heri akan menjelaskan ini lebih gamblang, Bapak. Jadi nilai itu kita turuti karena nilai-nilai itu menjadi roh atau nafas, roh, ruah, nafas, nefes itu. Dan dalam bahasa pendidikan kita sebut itu sebagai iklim sekolah dalam asesmen lingkungan belajar kemarin yang Bapak isi itu, Pak. Itu kan ada iklim sekolah, atmosfer sekolah. Nah, itu atmosfer sekolah itu dibangun. Dan nafasnya adalah nafas dari nilai-nilai. Karena pendekatan kita adalah pendekatan sikap berbasis nilai-nilai. Oke, ngoten nggih, Bapak. Nanti kita bisa pertajam lagi dari naskah akademik yang sampun Bapak cawisaken. Lalu untuk yang Bonifacio, Ibu filosofi warak ngendok itu sangat bagus karena awalnya filosofi warak ngendok itu sejauh yang dulu beberapa tahun lalu saya juga sempat untuk menggali tentang dinamika kota Semarang. Warak ngendok dan Bugderan ini kan merupakan wujud apresiasi dan wujud kemerdekaan bahwa selama ini kita itu waktu itu ya dikotak-kotakan oleh penjajahan Hindia Belanda dengan adanya pecinan, pekojan, kampung Melayu, lalu kampung Jawa, terus yang bagian atas itu candi itu tempat-tempat orang-orang bule Hindu gitu. Di Semarang itu kan tersekat-sekat, maka kita munculkan oleh Semarang, oleh masyarakat Semarang sendiri ada filosofi warak ngendok. Doknya mana nggak tahu. Doknya mana nggak. Ada warak, hewan warak. Warak itu kenapa sih kok harus muncul saat menjelang Ramadan dan sebelum Ramadan itu kan pasti ada Bugderan. Orang kumpul ya. Kumpul multi etnis, multikultural, multi latar belakang dan lain-lain. Kumpul untuk mangayu bagio bersama menyambut Ramadan. Dan saat Ramadan itu pasti ada arak-arakan warak. Dari Bugderan ke warak ngendok dulu tidak di Masjid Agung tapi di Pasar Juar gitu. Juar, betul. Okay. Ya, Pasar Juar. Beralih. Terus nggih. Ya, Ibu. Lalu ini merupakan Bugderan dan warak itu sebenarnya lambang harmonisasi. Harmonisasi yang tadinya dikotak-kotakan, tersekat-sekat dalam wadah pasar dengan dinamika yang terbuka. Pasar itu kan ruang tanpa pintu, dan di sana kita pesta raya selama 1 bulan dalam Bugderan itu, lalu digongi dengan warak ngendok. Warak itu kan konon itu dari waraki, atau kesucian. Jadi setelah kita berkumpul, masuk dalam dinamika kesucian, kita menyiapkan Ramadan. Jadi panggilan untuk menuju suci ini yang sebenarnya digali. Nah, nanti bisa Ibu bisa menambahkan dalam naskah akademik itu,
Nanti bagaimana kita masuk nanti BDA-nya, soalnya nanti BDA-nya dalam profil pelajar Pancasila misalnya kita membidik tentang kebinekaan global misalnya. Atau nanti indikator-indikatornya kan semangat toleransi dan lain-lain. Itu dalam mengapa naskah akademik ini menjadi sangat penting karena BDA-nya itu nanti akan pada keutamaan-keutamaan atau indikator-indikator yang nanti kita turunkan dalam indikator-indikator untuk kita tularkan pada para peserta didik kita teladankan kepada para peserta didik. Lalu Gereja Gedangan Monsinyur Sugio Pranoto, pertempuran 5 hari di Semarang, kita bisa mensinergikan dengan keutamaan-keutamaan dari Santo Bonifasius yang uskup Jerman. Kalau dulu ketika membaca Santo Santa itu kan uskup Jerman yang menjadi martir karena perang itu ya. Karena itu kan sama itu sebenarnya. Ibu tadi mengangkat Monsinyur Sugio Pranoto, tapi tadi saya belum melihat keutamaan-keutamaan dari Santo Bonifacio. Ya, nanti kita bisa sinergikan ini karena konteksnya memang bisa dipadukan itu. Nanti kami coba tambahkan. Ya, nah, terus yang terakhir tadi sama seperti yang dikatakan Bu Derwarto, memang Semarang itu identik dengan kaline banjir, kaline butek, dan bacin. Apalagi kalau kebanjiran, Bonifacio selalu jadi korban. Tetapi ya tadi semangatnya semangat positif kita coba gali ketika jadi kali butek itu menjadi bening misalnya. Baik, kami PR kami, Pak. Jadi bukan kali butek tetapi bening. Tapi kalau misalnya itu dijadikan naskah kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan SMP PL Bonifacio, judulnya bening buat naskah kurikulum. Itu nanti bisa karena naskah kurikulum yang akan kita hadirkan di FGD 2 ini itu masing-masing satuan pendidikan berhak untuk memberikan nama. Karena kita yang menyelami, kita yang selama ini mengandung keutamaan-keutamaan. Dan saatnya nanti kita akan merasakan kelahiran atau babaran. Apa yang kita babaran? Babaran bayi apa? Bayi yang luhur dengan nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan yang kita tuangkan nanti ini saat materinya Pak Heni. Gitu. Itu Ibu yang dari Bonifacio untuk mempertajam saja bagaimana naskah akademik ini akan dicapai. Lalu untuk Buder Tri, luar biasa Buder, saya melihat kenakalan dan keliaran timnya Buder. Ya, luar biasa Buder Tri Haryadi bersama timnya yang mensinergikan banyak hal, banyak keutamaan mulai dari kapas, bintang, lalu canting, dan itu sangat tajam. Saya sadar betul itu sangat tajam. Ada merajut asa, meraih mimpi, menuju kebahagiaan sejati lah. Menuju kebahagiaan sejati ini dari apa kita bangun kebahagiaan sejati? Dasarnya adalah kebahagiaan sejati ini dibangun oleh kalau para filsuf yang dulu-dulu ya Aristoteles, ya sampai ditelurkan oleh Thomas Aquinas itu juga bicara kebahagiaan sejati itu adalah eudaimonia bahasanya. Eudaimonia itu adalah kebahagiaan sejati. Bagaimana kita meraih kebahagiaan sejati? Kebahagiaan sejati itu semacam suasana nyaman, damai, tentram, sentosa. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan dikerututkan dengan 1-2 kata, kalimat kan gitu. Tapi ini kebahagiaan sejati. Bagaimana mendapatkan? Iya Pak, kita sembahyang dulu gitu. Oke, gitu. Monggo. Oke, sudah Bapak Ibu kita akan berdoa malaikat Tuhan. Saya minta bantuan kepada Ibu Eko dari SMP Bonifacio untuk memimpin doa siang hari ini. Monggo Ibu. Buder Bapak Ibu, marilah kita berdoa malaikat Tuhan.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh mereka Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, Terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan dan waktu kami mati. Amin. doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Bu Eko. Monggo Mas Edi lanjutkan. Ya. Ya, lalu kebahagiaan sejati tadi sumbernya dari mana? Saya mau aja. Dari nilai-nilai atau core value yang kita bicarakan. Core value, saya ulangi bahwa core value itu dari kata core cordis yang artinya hati, dan value itu dari kata valere yang artinya menguatkan. Jadi upaya untuk dari nilai-nilai itu merupakan prinsip-prinsip hidup yang menjadi nafas, yang menjadi menjadi roh penggerak, dan untuk sampai kepada kebahagiaan sejati. Yang tadi kebahagiaan sejati ini benar, yang karena tadi benar menyinggung ini, lalu saya utarakan ini lagi. Lalu bagaimana nilai-nilai itu diupayakan melalui keutamaan-keutamaan atau virtu virtus. Gitu. Jadi kebahagiaan sejati ini ada dan bersumber pada nilai dan keutamaan-keutamaan dengan laku pasti. Jadi bukan Mau kegiatan. tanya apa? Oke, siap. Kami konteks kebahagiaan sejati itu memang yang kami tuliskan itu kan saat anak itu sudah mampu menyadari identitas dirinya. Betul. Itu kemudian setelah dia mengetahui identitas dirinya sebagai makhluk atau sebagai ciptaan Tuhan yang plus minus dan sebagainya, sehingga dalam kerangka bahwa saya dicintai Tuhan, kemudian dia mampu mengaktualkan dirinya secara bebas, itu akhirnya dia menuju kepada kebahagiaan. Jadi kita tidak mencapai tapi menuju. Konteksnya bukan mencapai tapi menuju. Jadi kebahagiaan sejati kan sifatnya kan akan dinamis. Betul. Dia tidak akan selamanya dia akan setiap kegiatan atau setiap saat dia akan mencapai atau merasakan itu. Maka kita konteksnya adalah menuju terus. Itu gimana? Ya, leres bener enggak apa-apa. Tapi kan yang untuk menuju itu kan kita butuh scaffolding trap-trapnya dengan untuk nilai tadi butuh yang keutamaan nanti akan dijelaskan Pak Heri ini menjadi KD. Jadi yang menjadi KD tidak nilai 6 nilai itu, tetapi keutamaan yang misalnya keutamaan kapas, keutamaan canting, keutamaan gerbek biru, gitu. Dan profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi KD kita. Lalu turunkan ada praksis moral
kegiatannya apa, contohnya apa, pembelajar bisa ini, pembelajar bisa itu, capaian-capaiannya. Begitu, Buden. Kan untuk mencapai itu kan butuh, kalau pendekatannya konstruktivisme kan butuh trap-trapnya itu. Ya. Dan tadi saya sangat terperangah ketika Buden bicara soal eksistensialisme itu ya, Buden. Dengan semangat syukur ini menyadari kedirian dan identitas, mensyukuri identitas, merasa dicintai. Itu luar biasa, Buden, dalam saya harus bicara soal ini karena memang komunitas Solo sempat mengalami pengalaman terluka, ya, pengalaman terluka ketika 98 dulu. Orang tua mereka, orang tua para peserta didik kita juga, mungkin Pak D, II, atau siapa ya, mengalami itu. Jadi pastinya ada rasa perasaan itu yang dibawa. Dan kalau bisa ini saya menambahkan satu ya, untuk mempertajam ini, dalam Grebek Sudiro itu ada salah satu tokoh Tionghoa Solo yang saya bertemu tahun 2012, itu namanya Pak Sumartono Hadinoto. Paham, kenal Pak Sumartono Hadinoto, nanti silakan dicari, googling. Itu salah satu orang Tionghoa, ya, orang Tionghoa yang punya radio Meta FM itu. Oh ya. Ya. Nah, pernah berkunjung ke sekolah untuk kegiatan-kegiatan itu. Bener leres. Nah, itu salah satu tokoh Tionghoa yang sosialnya besar. Lalu pendekatan budaya Jawa, ada kelompok masyarakat gitu ya, yang mengumpulkan masyarakat Tionghoa untuk nguri-uri kebudayaan Jawa, tetapi tidak kehilangan identitas Tionghoanya. So, nanti kita bisa belajar dari Pak Sumartono Hadinoto ini soal identitas. Ya, Pak Sumartono Hadinoto. Dulu sempat ketika tahun 2012 sempat diundang untuk temu pastoral di Solo. Begitu. Jadi Grebek Sudironya Buden akan semakin tajam ketika nanti berbicara dengan Pak Sumartono Hadinoto itu. Itu salah satu pegiat budayawan Solo. Semacam, ya saya harus menyebut nama ini, Haryanto Halimnya. Kalau di Semarang itu kan punya Haryanto Halim. Ya. Saya kenal itu, Pak Marton. Ya, oh ya benar. Oh ya Pak. Kita pernah. Oh benar Agus. Pernah ngisi acara di sana. Ya. Meta FM. Promosi. Siap. Nanti bisa kita ajak untuk berdiskusi ini. Ngoten luar biasa, Buden Tri, ketika kita dibebaskan ada pemikiran-pemikiran liar yang konstruktif, saya sangat bahagia, Buden. Jadi luar biasa lah bidang laut. Lalu untuk Bang Bayat Pak Haryanto tadi, ini bagusnya adalah wisata religi itu menjadi simbol toleransi. Jadi tidak, ya, dengan pemetaan unsur budaya, kearifan lokal, sampai unsur-unsur wisata yang ada di Bayat. Ya, dan wisata religi tidak hanya melakukan hal-hal yang bersifat ritual semata, tetapi ada keutamaan, yakni toleransi. Nanti dampaknya akan sama seperti yang Pak Wahono itu. Kita bidik ke profil pelajar Pancasila, kita bidik karena outcome kita dalam program organisasi penggerak ini salah satunya adalah profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Lalu antropologi nilai, Jawa nerimo yang Bandung, tahu motif-motif batik, terus budaya angkringan. Kita pertajam lagi, Pak. Luar biasa, yang penting Bapak sudah menemukan menemukan itu. Lalu yang menjadi catatan adalah Bapak
perlu menambahkan keutamaan-keutamaan Buder Bernardus yang menjadi warisan luhur dari Buder Guru ini. Tadi belum tampak nih Pak Haryanto dari PL Bayat keutamaan Buder Bernardus Sugeng. Ada Pak, hanya Salompati tadi. Oh, ada. Mohon maaf. Jadi sudah. Nanti tinggal disinergikan bagaimana. Sinergikan. Terima kasih. Lalu untuk yang Buder Andri, ya, pendekatan sejarah, lalu sejarah Buderan, nilai-nilai inti Buder Guru, tambahkan dengan kita sinergikan dengan keutamaan Stanislaus Kotska yang 10 hari lalu kita bicarakan ad majoranatus sum itu kemarin kita sudah gali, dan saya sangat bahagia, sangat bersyukur ketika Buder Andri tadi menjelaskan 10 keutamaan itu sudah dibahasakan ya dengan bahasa konteks di Ambarawa. Tidak lagi berkiblat mungkin Titus Brasma dulu ya yang mungkin mengkaji ini. Lalu dari buku yang oranye dan buku yang biru itu ya, kan ada buku-buku pokoknya itu yang dulu itu dari G, ya betul ya, terus dari Buder Fransugi juga, tetapi itu sudah dibahasakan di bahasa pendidikan lokal Ambarawa. Itu hal yang sangat positif yang bisa kami apresiasi. Lah kedepannya kepanguduluran itu ada sepakatan nih, kita ada sinergi nilai-nilai Buder Guru, keutamaan Buder Bernardus, kearifan lokal, terus mitologi dari kisah-kisah rakyat, kepahlawanan lokal, bagaimana pendiri sekolah dan lain-lain. Itu kita masukkan dalam indikator-indikator, nanti akan dijelaskan oleh Pak Heri. Itu seperti apa? Dan inilah besok kepanguduluran itu dengan cita rasa lokal ini yang sudah Buder Andri wiwiti. Luar biasa Buder, luar biasa. Dan nanti kita akan berlanjut dinamikanya kemudian bagaimana. Makatan, kira-kira sudah ya untuk yang sekolah-sekolah Pak Aka, semua sudah ya? Sampun Mas. Sampun ya. Sebelum ke Pak Heri, saya akan mencoba untuk ini bagian dari yang akan kita laksanakan atau yang telah kita laksanakan adalah proses belajar dengan pendekatan sikap. Ya. Kita belajar dari, ini kan namanya habituasi. Kalau kita ngomong habituasi itu ada proses adaptasi dengan lingkungan. Terus ada internalisasi, ada sosialisasi, dan akhirnya pembudayaan. Oke. Inilah yang nantinya akan menjadi ekosistem sekolah, Bapak, Ibu. Dan diam-diam kita sudah mulai masuk dalam hal sana. Tanpa kita waktu 20 hari atau sebulan yang lalu, kita bingung mencari kemana, dan akhirnya secara pribadi dan tim di sekolah-sekolah menemukan keunggulan-keunggulan, keluhuran-keluhuran dari daya, nilai-nilai, keutamaan secara mandiri pribadi di masing-masing unit. Dan ini sangat luar biasa, kita apresiasi masing-masing unit. Ya, KUTSP itu ya juga seperti itu.